sampaikan kepada antum semuanya adalah bahwa saya mencintai antum semua. Inni uhibbukumullah. Saya juga ingin menyampaikan salam cinta dari Ketua Majelis Syuro Kiai Haji Hilmi Aminuddin kepada antum semua. Juga salam cinta dari Ustaz Lutfi Hasan Ishak kepada antum semua. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya insyaallah. Saudara-saudara sekalian, saya berharap antum mengikuti semua orasi yang saya sampaikan, mulai dari pelantikan saya sebagai presiden, kemudian ceramah di Medan, di Bandung, kemudian di Medan dan di Jogja kemarin, karena semua di-upload ke YouTube. Sudah nonton? Jadi saya tidak akan mengulangi apa yang saya sampaikan dalam ceramah itu. Saya sudah menyampaikan 3 syarat untuk keluar dari krisis. Meminta pertolongan kepada Allah, memperkuat persaudaraan, ukhuwah, dan bekerja keras. Masih ingat? Saya juga telah menyampaikan 3 sumber inspirasi. Satu dari kisah Nabi Yusuf, waktu beliau berada dalam sumur, karena jarak antara sumur dan istana terlalu dekat. Masih ingat? Saya juga sumber inspirasi adalah dari kisah Rasulullah SAW dalam 3 situasi. Satu, setelah wafatnya Khadijah dan Abu Talib dan turunnya surat Duha wal Insyirah. Yang kedua adalah peristiwa kekalahan dalam perang Uhud dan serangan kepada kabilah-kabilah di sekitar Madinah 3 hari setelah kekalahan itu, sebelum orang-orang kabilah-kabilah itu berpikir bahwa kaum muslimin sudah lemah di Madinah setelah kekalahan itu. Dan yang ketiga adalah peristiwa antara Mu'tah dan Yarmuk. Karena itu jaraknya juga sangat dekat. Nah, kemudian sumber inspirasi yang ketiga adalah saya menganjurkan antum semuanya menonton film. Sudah ingat. Sudah nonton? Mission Impossible keempat. Karena kita akan memasuki pemilu yang keempat. Judulnya Ghost Protocol. No plan, no backup, no choice. Ada yang tambahin, and no problem. Kemudian saya juga menyampaikan 3 prinsip kerja kita untuk keluar dari kemelut ini. Ya kan? Yang kemarin saya sampaikan di Jogja. Mudah-mudahan antum juga insya Allah sudah mendengarkan hal ini. Saya kira kalau antum mendengarkan hal ini, antum pasti mendapatkan sumber kepercayaan diri baru. Betul tidak? Tapi mungkin sekali orang-orang di luar sana banyak yang mengatakan bahwa kalian tidak mampu naik seperti Nike yang saya gambarkan itu. Tapi saya lihat ikat kepala ini kan seperti ikat kepala mau harakiri kelihatannya. Tapi ternyata tulisannya adalah saatnya kita naik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang kita lakukan? Mungkin menganggap kita tidak akan mampu naik, dan kita juga mungkin punya perasaan bahwa kita tidak tahu jalannya untuk naik. Apa yang kita lakukan?
Saya ingin menyampaikan 3 hal yang harus kita lakukan untuk itu. Tiga hal. Angkat tangan aja 3. Tiga hal yang harus kita lakukan kalau kita menemukan satu kenyataan di mana kita ragu-ragu sendiri dan belum tahu jalannya, dan orang lain di luar sana tiap hari benturin kita bahwa kita memang tidak mampu. Tiap hari ada saja orang yang teriak bahwa PKS tidak akan mampu naik. Ya kan? Nah, ikhlas sekalian, 3 hal yang harus kita ini. Yang pertama adalah berpikirlah terus tentang tujuan yang kita capai, target yang ingin kita raih, baik waktu kita bangun maupun waktu kita tidur. Kalau waktu kita bangun, saya kira antum semua tahu caranya kan? Kalau waktu kita tidur itu bagaimana? Salah satu teori tentang mimpi itu adalah, mimpi itu adalah kesinambungan dari pikiran yang kita bawa sebelum kita tidur. Jadi kalau ada satu masalah yang terus-menerus kita pikirkan, itu pasti akan terbawa ke dalam mimpi. Kalau terus-menerus memikirkan target yang ingin kita capai, target itu masuk ke dalam mimpi. Saya ingin kasih satu contoh sejarah. Waktu kaum muslimin, pasukan kaum muslimin sampai mau masuk ke Qadisiyah, mau masuk ke Persia, mereka dihalangi oleh sungai. Orang-orang Jazirah yang datang dari gurun ini tidak tahu berenang. Ketika di gurun, kuda-kuda yang mereka cuma ini harus dilewati. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Akhirnya mereka bangun tenda di tepi sungai situ, duduk-duduk dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka duduk tiap hari di situ. Sungai itu dilihat-lihat, ditatap-tatap. Terus-menerus. Bagaimana caranya melewati sungai ini? Kudanya pun juga tidak berani melewati sungai itu. Tapi harus dilewati. No choice. Hah? Harus dilewati. Tidak ada pilihan lain. Tapi mereka tidak tahu caranya. Nah, inilah yang disebut dengan amaliyatul istilham. Kita mencari ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mereka pikirkan adalah targetnya yang di ujung sana, maka pikiran ini terbawa di dalam mimpi mereka. Pada hari ketiga, bukan cuma satu, beberapa orang di antara mereka itu bermimpi. Mereka melihat diri mereka berjalan di atas sungai, berjalan di atas air. Dan mereka melihat kuda-kuda mereka bergerombolan menyeberangi sungai itu. Dari situ mereka dapat pengetahuan baru. Pengetahuan itu mengatakan bahwasanya kuda gurun yang tidak biasa berenang, itu takut kalau dia berenang sendiri. Tapi kalau dia berenang rame-rame, dia tidak takut. Maka kuda itu dijejer-jejer, dibuat berbaris, kemudian didorong. Dan ternyata mau kuda itu. Lalu mereka berjalan di atas kuda-kuda itu berenang sampai ke sebelah sana. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepadamu ilmu-ilmu yang baru. Sekarang mungkin antum belum tahu caranya bagaimana kita naik. Kita sudah ada di dalam sumur dan kita belum tahu caranya naik. Iya kan? Tapi pikirkan aja terus bagaimana caranya naik. Terus menerus. Kalau tiap hari antum ngobrol waktu makan, yang kita obrolin adalah bagaimana caranya naik. Nanti mau tidur ngobrol lagi sama istri, bagaimana caranya kita naik.
Besok pagi ketemu anak, ngobrol lagi bagaimana caranya kita naik. Semua orang antum ajak ngobrol bagaimana caranya kita naik. Insya Allah pasti ketemu dalam mimpi. Pasti ada caranya. Pasti ada caranya. Nah, yang kedua, ikhwas sekalian, cara kedua yang harus kita lakukan adalah, kalau ada satu penghalang yang tampak terlalu berat bagi kita, dan saya kira inilah yang diasumsikan orang, penghalang besar bagi PKS sekarang untuk naik ini namanya citra, iya kan? Itu yang dipikirkan orang. Antum tahu caranya bagaimana melampaui penghalang seperti itu? Tebarkan kepada orang tekad yang ada di dalam diri kita bahwa kita mesti melampaui ini. Jangan orang melihat di dalam diri kita keraguan-raguan. Tekad itu harus menyebar. Aura kemenangan itu harus kita sebarkan kepada orang. Sebab itulah yang menakutkan. Itu yang akan menakutkan orang. Dalam perang Nasrin di Palestina, pasukan salib itu dilindungi oleh benteng yang sangat besar, sangat tinggi, dan tidak ada dari kaum muslim yang bisa melewati itu. Karena tidak bisa melewati itu, berbulan-bulan dikepung tidak ada hasilnya. Akhirnya dilakukanlah perundingan antara Khalid dengan pasukan yang ada di dalam benteng itu. Waktu perundingan itu terjadi, mereka memberikan air kepada Khalid yang sudah diracun. Dan Khalid tahu bahwa air ini ada racunnya. Tapi Khalid juga tahu ini juga lah pintu masuknya. Jadi di depan para pendeta itu, dia ambil air itu, lalu dia baca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dia minum air itu. Wajahnya merah sebentar, setelah itu kembali normal. Para pendeta itu mengatakan, diracun saja tidak mati. Tidak ada gunanya melawan orang ini. Akhirnya mereka menyerah. Tekad seperti itu harus sampai kepada orang. Bagaimana caranya sampai? Pastikan bahwa semua orang yang antum temui melihat sorotan mata singa di dalam mata antum semuanya. Allahu Akbar! 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 Jangan ada orang melihat keraguan di mata antum semuanya. Kalau antum punya perasaan tidak enak, jangan keluar rumah. Supaya begitu antum keluar rumah, yang orang lihat dari mata antum hanyalah sorot mata kepastian. Nah, cara yang ketiga adalah definisikan sasaran tembak secara jelas. Definisikan sasaran tembak secara jelas. Waktu perang Gajah itu berlangsung, kaum muslimin perang Qadisiyah berlangsung, mereka ini tidak punya pengalaman melawan gajah. Jadi pasukan kuda maju menyerang, kuda itu diinjak-injak sama gajah. Akhirnya korban dari pihak kaum muslimin itu banyak. Balik lagi mereka musyawarah. Ini bagaimana caranya berhadapan dengan gajah ini? Tuannya sendiri. Itulah rahasia dari kemenangan kaum muslimin dalam perang Qadisiyah. Sekarang antum tahu bagaimana cara membuat gajah berbalik supaya menyerang tuannya sendiri? Hah? Saya mau tanya, coba diulangi. Antum tahu bagaimana membuat gajah menyerang tuannya sendiri? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu
sekalian, setelah acara ini selesai, keluarlah dari ruangan ini, cari masjid yang besar tempat antum sholat asar berjamaah. Biarkan orang lain melihat bahwa ada sorot mata kepastian dari mata antum semuanya. Sekali lagi, biarkan orang lain melihat ada sorot mata kepastian dari sinar mata antum semuanya. Dan besok-besok insya Allah mereka akan tahu. Sekarang antum sudah tahu bagaimana caranya membuat gajah itu berbalik dengan tuannya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Komitmen kerja keras PKS Jawa Timur Komitmen kerja keras PKS Jawa Timur dalam tahun kerja keras dalam tahun kerja keras 2013. 2013. Kami Pengurus, kader kader, dan relawan Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur dan relawan Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur berkomitmen satu, bekerja keras untuk menyapa rakyat dan memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada mereka. Dua, bekerja keras untuk menyejahterakan rakyat Jawa Timur. Tiga, memenangkan Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Timur pada pemilu 2014. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam tiga besar. Satu komando, tembus tiga besar. Allahu Akbar.